Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang sudut rangkap dan setengah sudut. Yang pertama, kita bahas dulu tentang rumus-rumus dari sudut rangkap. Yang pertama akan kita bahas yaitu rumus sinus sudut rangkap. Rumus sinus sudut rangkap bisa kita dapatkan dari rumus penjumlahan dua sudut sinus. Rumus dari penjumlahan dua sudut sinus yaitu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, karena di sini kita mencari sudut rangkap, kita ganti saja salah satu sudut dengan sudut yang sama. Jadi di sini B-nya, sudut B-nya kita ganti dengan A. Nah, jadi ini juga berubah jadi A, ini juga berubah jadi A. Jadi sin A ditambah A sama dengan sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Nah, karena ini dalam bentuk perkalian, jadi perkalian kan bersifat komutatif. Jadi posisinya bisa kita tukar. Jadi sin A dikali cos A. Nah, karena di sini sin A ditambah A, jadi sin 2A kemudian sama dengan sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A karena tadi tempatnya kita tukar. Nah, karena di sini sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A, ini bisa kita tuliskan dengan 2 sin A dikali cos A. Jadi ini adalah rumus dari sinus sudut rangkap. Nah, yang kedua untuk rumus kosinus sudut rangkap. Rumus kosinus sudut rangkap bisa kita dapatkan juga dari rumus penjumlahan dua sudut kosinus. Rumus penjumlahan dua sudut kosinus yaitu cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Masih sama karena di sini kita mencari sudut rangkap, kita ganti saja salah satu sudut dengan sudut yang sama. Sudut B-nya di sini kita ganti dengan A. Jadi cos A ditambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurangi sin A dikali sin A. Jadi ini cos A dikali cos A bisa kita tuliskan dengan cos kuadrat A. Dan sin A dikali sin A jadi sin kuadrat A. Jadi rumus kosinus sudut rangkap yaitu cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, ini adalah salah satu rumus dari kosinus sudut rangkap. Kenapa saya bilang salah satu? Karena dari sini masih bisa kita kembangkan. Nah, yang perlu kita ingat, identitas dari trigonometri yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka, untuk sin kuadrat A-nya sama dengan 1, cos kuadrat A-nya pindah ruas ke kanan, jadi negatif cos kuadrat A. Sedangkan untuk cos kuadrat A sama dengan 1, sin kuadrat A-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, tadi rumusnya sudah kita dapatkan kan ini. Sekarang sin kuadrat A-nya kita ganti dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi 1 dikurangi cos kuadrat A. Jadi untuk cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi 1. Kemudian ini negatif dikali negatif jadi positif plus cos kuadrat A. Jadi ini kan ada cos kuadrat A, di sini ada cos kuadrat A juga. Bisa kita tuliskan dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi ini rumus kedua dari kosinus sudut rangkap. Sekarang, nah di sini rumus yang kita temukan di awal tadi, sekarang ganti cos kuadrat A-nya yang kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Jadi cos 2A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, karena di sini ada negatif sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, ini bisa kita tuliskan dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A.
Jadi ini adalah rumus ketiga dari kosinus sudut rangkap. Nah, dalam pengerjaan soalnya kalian bisa pakai salah satu dari ketiga rumus ini. Nanti hasilnya akan sama saja. Yang ketiga, rumus tangen sudut rangkap. Rumus tangen sudut rangkap kita dapatkan dari rumus penjumlahan dua sudut tangen. Rumus dari penjumlahan dua sudut tangen itu sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 dikurangi tangen A dikali tangen B. Sekarang masih sama seperti tadi, karena yang kita cari adalah sudut rangkap, kita bisa ganti salah satu sudut dengan sudut yang sama. Jadi di sini B-nya kita ganti dengan A. Jadi tangen A ditambah A sama dengan tangen A ditambah tangen A per 1 dikurangi tangen A dikali tangen A. Nah, karena di sini tangen A ditambah tangen A bisa kita tuliskan 2 tangen A dan 1 dikurangi tangen A dikali tangen A di sini bisa kita tuliskan dengan tangen kuadrat A. Jadi ini adalah rumus dari tangen sudut rangkap. Nah, ini bisa kita simpulkan untuk rumus sudut rangkap. Yang pertama untuk sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Kemudian untuk kosinus ada 3 rumus. Yang pertama cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kemudian yang kedua cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Yang ketiga, cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, untuk rumus tangen sudut rangkap, itu tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nilai dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat sama dengan, kira-kira di sini kita menggunakan rumus apa? Rumus kosinus sudut rangkap. Jadi rumus kosinus sudut rangkap tadi kan salah satunya ini 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Atau bisa juga kita tuliskan dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A sama dengan cos 2A. Jadi di sini A-nya kan kita ketahui 67,5 kan berdasarkan rumus yang tadi. Jadi cos 2 A-nya diganti dengan 67,5 derajat. Jadi 2 kali 67,5 derajat itu sama dengan 135 derajat. Jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat itu sama dengan cos 135 derajat. Sekarang kita tinggal cari cos 135 derajat itu berapa. Cos 135 derajat itu negatif setengah akar 2. Jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, untuk contoh soal yang kedua, nilai dari 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat itu sama dengan, nah ini jadi kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus sinus sudut rangkap. Jadi sin 2A itu sama dengan 2 sin A dikali cos A. Atau bisa juga kita tuliskan dengan 2 sin A dikali cos A sama dengan sin 2A. Di sini bisa kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 15 derajat. Jadi 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat itu sama dengan sin 2 dikali A-nya tadi 15 derajat. 2 dikali 15 derajat itu sama dengan 30 derajat. Jadi 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Nilai dari sin 30 derajat itu sama dengan setengah.
Jadi di sini nilai dari 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat adalah setengah. Sekarang contoh soal yang ketiga. Diketahui tangan A sama dengan sepertiga, di mana A di sini adalah sudut lancip. Tentukan cos 2A. Nah, di sini yang kita ketahui adalah tangan A sama dengan 1/3. Rumus dari tangan itu kan depan per samping. Jadi sekarang kita cari nilai miringnya. Nah, karena di sini A adalah sudut lancip, berarti dia berada di kuadran 1. Jadi ini kita gambarkan. Sekarang kita cari nilai miringnya. Dengan cara akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9, ditambah 1 kuadrat itu 1. Jadi akar dari 9 tambah 1, jadi akar dari 10. Jadi nilai miringnya di sini adalah akar 10. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai cos A-nya. Cos itu kan sama dengan samping per miring. Jadi 3 per akar 10. Nah, setelah ketemu nilai cos A-nya, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus dari cos sudut rangkap. Nah, karena di sini yang kita ketahui hanya cos dan tangan, daripada kita harus cari nilai sin, kita pakai saja rumus kosinus sudut rangkap yang 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi 2 dikali cos kuadrat A, cos A-nya tadi 3 per akar 10, jadi 2 dikali 3 per akar 10 kuadrat dikurangi 1. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 itu 9, akar 10 pangkat 2 itu 10, dikurangi 1. Sekarang kita kalikan 2 dikali 9 per 10, jadi 18 per 10 dikurangi 1. 1 itu kan sama dengan 10 per 10, jadi sama saja 18 per 10 dikurangi 10 per 10 sama dengan 8 per 10. 8 per 10 bisa kita sederhanakan lagi, jadi 4 per 5. Jadi ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 3. Sekarang kita akan bahas rumus setengah sudut. Yang pertama, untuk rumus sinus setengah sudut. Rumus sinus setengah sudut bisa kita dapatkan dari rumus kosinus sudut rangkap yang 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, karena di sini dia adalah sudut rangkap, jadi kalau kita mau cari setengah sudut, jadi kan cari separuhnya kan, cari setengahnya. Jadi setengah dari 2A kan A. Di sini karena ini jadi separuhnya, jadi A-nya juga jadi separuhnya, jadi setengahnya. Jadi ini jadi cos A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat, ini jadi setengah A. Nah, ini kan bisa kita tukar tempatnya, jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah A sama dengan cos A. Nah, ini satunya kita pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Jadi negatif 2 sin kuadrat setengah A sama dengan cos A dikurangi 1. Karena di sini dia dalam bentuk negatif, saya kalikan dengan negatif 1 akan menjadi positif. Jadi 2 sin kuadrat setengah A, negatif satunya kan di sini jadi positif, jadi tempatnya saya pindah ke depan, jadi 1 dikurangi cos A. Nah, ini 2-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi bagi, jadi sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurangi cos A per 2. Nah, di sini agar pangkat 2-nya hilang, agar kuadratnya hilang, kan ruas kanannya kita jadikan akar. Jadi sin setengah A itu sama dengan plus minus
akar dari 1 dikurangi cos A per 2. Jadi karena di sini ada akar, maka kita tambah dengan plus minus. Kapan dia positif, kapan dia negatif? Tergantung dia berada di kuadran berapa. Sinus itu positifnya berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 1 dan berada di kuadran 2. Jadi kalau dia berada di kuadran 1 dan kuadran 2 dia positif. Sedangkan di kuadran lain dia bernilai negatif. Sekarang untuk rumus kosinus setengah sudut. Rumus kosinus setengah sudut bisa kita dapatkan dari rumus kosinus sudut rangkap yang 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Masih sama seperti tadi, 2A, jadikan kita cari separuhnya atau setengahnya akan jadi cos A. Ini A-nya juga kita jadikan setengah A. Jadi cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurangi 1. Kita tukar lagi tempatnya. Jadi 2 cos kuadrat setengah A dikurangi 1 sama dengan cos A. Nah, ini negatif satunya pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi 2 cos kuadrat setengah A sama dengan cos A ditambah 1. Kemudian 2-nya di sini kita pindah ruas ke kanan. Jadi bagi. Jadi cos kuadrat setengah A sama dengan cos A plus 1 dibagi 2. Karena di ruas kiri masih ada kuadratnya, ruas kanan kita jadikan akar. Jadi cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos A per 2. Ini satunya mau di depan atau di belakang sama saja ya. Nah, kapan bernilai positif, kapan bernilai negatif? Kosinus itu berada di kuadran berapa yang nilainya positif? Ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi jika berada di kuadran 1 dan kuadran 4 dia akan positif, sedangkan di kuadran lain akan bernilai negatif. Sekarang untuk rumus tangen setengah sudut. Rumus dari tangen A itu kan sama dengan sin A per cos A. Nah, kalau kita mau cari tangen setengah A, jadi sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Sekarang, untuk sin setengah A dan cos setengah A kan sudah kita ketahui kan rumusnya tadi. Sekarang kita masukkan rumus yang tadi sudah kita ketemukan. Jadi, tangen setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A per 2 per plus minus akar 1 plus cos A per 2. Nah, karena di sini dia sama-sama ada plus minusnya dan sama-sama dalam bentuk akar, jadi bisa kita jadikan 1. Jadi, tangen setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos A per 2 per 1 plus cos A per 2. Nah, di sini karena duanya sama-sama pembagi, jadi bisa kita coret. Jadi untuk tangen setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Nah, ini untuk rumus tangen setengah sudut yang pertama. Karena dari rumus ini masih bisa kita kembangkan. Untuk rumus tangen setengah sudut yang kedua, ini kita dapatkan dari rumus tangen setengah sudut yang pertama. Jadi ini untuk pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 1 dikurangi cos A per 1 dikurangi cos A. Jadi 1 dikurangi cos A dikali 1 dikurangi cos A itu sama dengan 1 dikurangi cos A kuadrat. Kemudian untuk 1 ditambah cos A dikali 1 dikurangi cos A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Jadi untuk tangen setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A kuadrat dibagi 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, di sini kita ingat
identitas dari trigonometri tadi. Nah, di sini 1 dikurangi cos kuadrat A, ini kita ganti dengan sin kuadrat A. Nah, karena sin kuadrat A kan sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Jadi, tangan setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A kuadrat per 1 dikurangi cos kuadrat A, kita ganti dengan sin kuadrat A. Nah, karena di sini ada kuadratnya dan di sini juga ada kuadratnya, jadi kan akarnya bisa hilang. Jadi, tangan setengah A itu sama dengan plus minus 1 dikurangi cos A per sin A. Nah, ini rumus tangan setengah sudut yang kedua. Sekarang rumus tangan setengah sudut yang ketiga. Ini dari rumus tangan setengah sudut yang pertama tadi. Nah, kalau tadi kita kalikan dengan 1 dikurangi cos A per 1 dikurangi cos A, sekarang kita kalikan dengan 1 plus cos A per 1 plus cos A. Jadi di sini 1 dikurangi cos A dikali 1 plus cos A kan jadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Kemudian 1 plus cos A dikali 1 plus cos A kan sama dengan 1 plus cos A kuadrat. Jadi tangan setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos kuadrat A per 1 plus cos A kuadrat. Nah, yang perlu kita ingat tadi, 1 dikurangi cos A itu kan sama dengan sin kuadrat A. Jadi ini 1 dikurangi cos kuadrat A, ini kita ganti menjadi sin kuadrat A. Jadi tangan setengah A sama dengan plus minus akar dari sin kuadrat A per 1 plus cos A kuadrat. Nah, karena di sini sama-sama mengandung kuadrat, akarnya bisa hilang. Nah, karena di sini kan sama-sama mengandung kuadrat, jadi kan akarnya bisa hilang. Jadi tangan setengah A sama dengan plus minus sin A per 1 plus cos A. Contoh soal yang pertama, dengan menggunakan prinsip sudut paruh atau setengah sudut maksudnya di sini, tentukan nilai cos 15 derajat. Nah, yang perlu kita ingat tadi rumus setengah sudut dari cos setengah alfa kan ini. Nah, karena di sini cos 15 adalah setengah alfa, kalau kita butuh alfanya, jadi kalau setengah alfa itu 15 derajat, alfanya sama dengan 30 derajat. Jadi akar 1 plus cos A, A-nya kan 30, jadi cos 30 per 2. Jadi 1 plus cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 per 2. Nah, di sini agar per 2-nya hilang, kita kalikan dengan 2 per 2. Jadi 1 dikali 2, 2. Setengah akar 3 dikali 2 jadi akar 3. 2 dikali 2 jadi 4. Nah, di sini per 4-nya kan bisa saya jadikan 1 per 4 kan, jadi 2 akar dari 2 plus akar 3 dikali 1/4. Nah, akar dari 1/4 itu berapa? Setengah, jadi setengahnya bisa kita keluarkan. Jadi hasilnya setengah akar 2 plus akar 3. Jadi ini adalah nilai untuk cos 15 derajat menggunakan prinsip setengah sudut. Sekarang menentukan nilai sin 22,5 derajat. Kan rumusnya ini. Jadi sin 22,5 derajat. Kalau 22,5 derajat di sini adalah setengah alfa, maka untuk A-nya kan jadi 45 derajat. Jadi akar dari 1 dikurangi cos 45 derajat per 2. Akar dari 1 dikurangi cos 45 derajat itu setengah akar 2 per 2. Karena di sini ada per 2, kita kalikan dengan 2 per 2 lagi. Jadi 1 dikali 2, 2. Setengah akar 2 dikali 2 jadi akar 2 per 2 kali 2, 4. Sini 4-nya bisa saya jadikan 1 per 4 lagi. Jadi di sini 1 per 4-nya, akar dari 1 per 4 kan setengah. Setengahnya bisa keluar, jadi setengah akar 2 dikurangi akar 2.
Nah, untuk contoh soal yang ketiga, jika cos A sama dengan negatif 5/13 dengan A itu di kuadran 2, tentukan nilai dari tangan A per 2. Nah, ini rumus dari tangan setengah A-nya, kan ada 3. Nah, sekarang karena A itu berada di kuadran 2, jadi A itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, karena di sini yang diminta A per 2, jadi kita bagi dengan 2. Jadi A per 2 itu lebih dari 45 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, di sini kita pakai rumus yang pertama. Karena di sini yang diketahui hanya cos A-nya. Daripada harus cari sininya, kita pakai rumus yang hanya ada cosnya saja. Jadi tangan setengah A sama dengan akar dari 1 dikurangi cos A-nya kan negatif 5/13 per 1 plus negatif 5/13. Karena di sini negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 1 plus 5/13 per 1 dikurangi 5/13. Karena di sini sama-sama ada per 13-nya, kita kalikan dengan 13/13. Jadi 1 dikali 13 kan 13. 5/13 dikali 13 jadi 5 per 1 dikali 13 kan 13 dikurangi 5/13 dikali 13 5. Jadi akar 13 tambah 5 18 per 13 dikurangi 5 8. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan kan akar dari 18/8. Jadi akar 9/4. Akar 9 itu 3 dan akar 4 itu 2. Jadi jawaban dari soal nomor 3 adalah 3/2. Sekian untuk materi kita hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan langsung japri saya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.